Pemirsa, sejumlah tokoh agama dan ormas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat duduk bersama menyikapi penyerangan Pondok Pesantren As-Sunnah. Mereka sepakat tetap merawat kerukunan dan keamanan daerahnya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengumpulkan para pimpinan ormas termasuk As-Sunnah bersama tokoh agama di kantor Bupati Lombok Timur. Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmi memimpin langsung pertemuan untuk menyikapi polemik As-Sunnah yang belakangan menyulut emosi massa dengan melakukan pembakaran dan pengerusakan. Mereka sepakat menjaga kerukunan dan keamanan daerah. Pemda Lombok Timur juga menawarkan membeli lahan yang selama ini menjadi konflik antara masyarakat dengan kelompok As-Sunnah. Kita mari tenang. Pemerintah daerah sudah menyikapi, sudah menangani beserta unsur Forkopimda dengan sesepuh masyarakat kita, tokoh agama, tokoh masyarakat sudah berkumpul dan sudah menandatangani surat pernyataan itu. Kita berharap setelah ini damai. Seperti diketahui, massa menyerang dan merusak Pondok Pesantren As-Sunnah asuhan Ustadz Mizan Kudusiah di Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Aksi penyerangan dan pengerusakan Ponpes As-Sunnah diduga terkait viralnya potongan video ceramah Ustadz Mizan yang dinilai melecehkan dan menghina kelompok lain. Polisi juga telah menaikkan kasus penyerangan dan pengerusakan serta pembakaran di Pondok Pesantren As-Sunnah ke tahap penyidikan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Apa latar belakang dan bagaimana tanggapan tokoh agama terkait penyerangan Pondok Pesantren As-Sunnah? Sudah bergabung bersama kami Muhammad Zaidul Majdi atau yang biasa dikenal sebagai Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum, selamat sore Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Davi. Ya, selamat sore. Melihat fenomena ini, pondok pesantren sudah dirusak, kemudian Anda sebagai tokoh agama di NTB, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh masyarakat menyikapi ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya tentu tindakan atau kejadian seperti itu sangat kita sesalkan ya dan kita sayangkan. Dan syukurnya alhamdulillah tadi juga kita dengar Bapak Bupati, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya ada di Lombok Timur sudah bersepakat dan punya komitmen untuk mendinginkan situasi dan kemudian menghadirkan ya, kebersamaan gitu, mengedepankan persaudaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sedikit meluruskan sebenarnya bukan pembakaran pondok pesantren ya, tetapi pembakaran beberapa kendaraan ya yang ada di halaman pondok pesantren. Gitu. Jadi bukan pondok pesantrennya begitu. Jadi kita perlu tahu juga gitu supaya tidak kemudian ada pikiran atau ada gambaran bahwa yang terjadi adalah pembakaran pondok pesantren. Kalau bicara tentang Lombok Timur ya secara khusus dan juga Nusa Tenggara Barat ya kita tahu bahwa semangat keberagamaan itu kan tinggi sekali. Jadi semangat keislaman itu tinggi sekali sehingga hal-hal yang terkait dengan pemahaman keislaman yang diamalkan atau dilaksanakan oleh masyarakat itu menjadi hal yang sensitif. Begitu. Karena itu kita bersyukur, alhamdulillah sudah ada komitmen untuk menyelesaikan ini semua. Tentu kalau ada yang perlu dibawa ke ranah hukum, yaitu sepenuhnya kewenangan dari aparat penegak hukum, ya. Kemudian juga pada saat yang sama juga dikedepankan mediasi, mengedepankan persaudaraan, itu satu hal. Tetapi hal lain menurut saya penting juga untuk kita mengetahui latar belakang atau akar masalah ya dari peristiwa yang terjadi pada hari Minggu dini hari yang lalu itu. Begitu, baik. Mas David. Baik, kemudian apa bisa dijelaskan akar masalahnya sebenarnya seperti apa sehingga menyulut kemarahan warga bertindak anarkis di yang tadi Anda katakan membakar mobil di halaman pesantren? Ya, jadi kalau kita lebih teliti dan lebih awas ya lebih waspada. Sesungguhnya sejak beberapa waktu yang lalu ya beberapa bulan terakhir itu ada protes ya, bahkan sempat terjadi demonstrasi diikuti oleh mungkin sekitar 1.000 sampai 1.500 warga masyarakat ya di sekitar daerah Bagek Nyaka, Mamben di sana Lombok Timur. Mereka demo protes ya
terhadap terhadap narasi keagamaan, kira-kira begitu, terhadap ceramah-ceramah yang disampaikan oleh sebagian tokoh agama yang dianggap menghina, ya, melecehkan dan merendahkan pengamalan keagamaan yang sudah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat selama puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi sudah cukup lama sebenarnya, sehingga peristiwa Minggu Dini Hari itu dalam pandangan saya sih sebenarnya juga adalah akumulasi ya dari kekecewaan masyarakat terhadap, ya bisa dikatakan dalam tanda kutip, kekerasan verbal ya. Jadi hujatan, umpatan terhadap pengamalan ibadah-ibadah masyarakat, ritual-ritual keagamaan gitu. Jadi kekerasan verbal ini sudah diprotes oleh masyarakat itu, namun tidak ada upaya yang tuntas gitu, sehingga kemudian berkepanjangan dan akhirnya berbalas juga dengan kekerasan yang terjadi pada Minggu Dini Hari. Baik. Karena itu menurut saya penting betul ya akan masalah ini diselesaikan. Artinya siapapun yang berdakwah ya kembali kepada kearifan di dalam berdakwah gitu. Baik, bahwa selain berdakwah ya. Dalam hal ini kami juga mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini sudah diamankan oleh penegak hukum, Tuan Guru. Nah, Anda melihat penegakan hukum antara hal ini kemudian dengan penegakan hukum dengan pelaku-pelaku yang berbuat anarkis di pesantren seperti apa? Menurut saya dikedepankan pendekatan istilahnya mungkin restoratif justice ya, walaupun dalam masalah pidana seperti ini saya nggak tahu pendekatan restoratif justice itu bisa apa enggak gitu. Tapi intinya adalah saya berharap pendekatan persaudaraan itu tetap dikedepankan begitu. Dengan sekali lagi tanpa intervensi kepada penegakan hukum ya silakan terus berjalan, tetapi tetap istilahnya itu al-ukhuwah fawqal kulli gitu, bahwa persaudaraan itu di atas segalanya. Karena masyarakat Lombok Timur itu kan sangat kohesif ya, sangat kohesif dan sangat guyup sebenarnya gitu. Sehingga hal-hal seperti ini terus terang mengganggu ya, tidak hanya menimbulkan menimbulkan keresahan, tapi juga bahkan friksi di antara masyarakat gitu, yang semula dekat menjadi jauh, dan bahkan kan karena perbedaan pemahaman keagamaan yang ditimbulkan oleh katakanlah pengajian atau majelis-majelis tertentu, sehingga tidak jarang antara saudara tidak bertegur sapa, antara keluarga dekat akhirnya berjauhan karena perbedaan pemahaman ini. Dan ini menurut saya sangat bertolak belakang ya dengan esensi dari hadirnya agama. Itu kan menghadirkan kedamaian, merukunkan, ya, membangun masyarakat yang tertib, yang guyup, yang sama-sama saling membantu dalam kebaikan. Baik, Tuan Guru, terakhir, apakah ada imbauan khususnya kepada masyarakat dan juga kepada para penceramah di sana agar tidak menimbulkan kejadian turunan begitu pasca kejadian ini? Ya, pertama harapannya tentu ya kepada masyarakat kami, kita semua yang ada di NTB, khususnya di Lombok ya, bukan hanya di Lombok Timur sebenarnya, karena yang tersinggung, yang merasa dilecehkan itu kan bukan hanya masyarakat Lombok Timur ya, karena dalam materi-materi itu disebut tempat-tempat makam-makam dari para pejuang Islam, ya, orang-orang yang sangat dimuliakan oleh masyarakat gitu, yang ada di Lombok Barat, di Lombok Tengah, di Lombok Timur gitu. Nah, saya punya harapan ya kepada teman-teman dan saudara-saudaraku yang ada di NTB untuk ya kita serahkan kepada pemerintah daerah, serahkan kepada penegak hukum untuk mengambil langkah yang paling bijaksana. Kita percayakan sepenuhnya karena memang itulah jalan yang terbaik. Yang pertama. Yang kedua, saya melalui kesempatan ini menyerukan ya kepada para sahabat ya, teman-teman, para dai, para tuan guru, para ustadz untuk betul-betul memfungsikan mimbar dakwah kita itu dengan penuh tanggung jawab. Baik. Menyadari betul bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah pertanggungjawaban kita kelak di depan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk masyarakat apa yang kita sampaikan itu menjadi panduan sehingga ketika kita menyampaikan hal yang tidak benar itu akan bisa mempengaruhi masyarakat untuk melakukan hal yang tidak benar. Baik, kita harapkan kejadian seperti ini juga tidak terjadi kembali di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi Tuan Guru Bajang sudah bergabung bersama kami di Sore. Selamat sore.